Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa di Deskroom ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Ini adalah sebuah review tentang sebuah multimeter digital ini teman-teman. Ya, multimeter digital ini dengan memberikan yang namanya sebuah fungsi-fungsi yang ada pada multimeter digital ini ya, kita bisa mengetahui beberapa hal yang perlu kita ukur dengan cepat dan juga tentunya akurat. Pada bagian sini, multimeter yang saya gunakan adalah multimeter digital dengan jenis yaitu DT830B. Multimeter digital ini ada saingannya teman-teman, multimeter digital yang analog ya teman-teman. Tapi yang analog ini tuh ya biasanya teman-teman ukurannya kurang akurat. Dan juga untuk pengukurannya, hasil pengukurannya teman-teman harus mengukur pada bagian yaitu jarum ya teman-teman. Jadi ada jarumnya gitu. Dan juga kalau misalkan kita mau mengukur yang namanya ataupun hasil pengukuran tersebut gitu ya teman-teman. Nah teman-teman perlu menggunakan rumus untuk mengetahui hasil pengukuran dari multimeter analog ya teman-teman. Nah kalau yang saya gunakan ini adalah multimeter digital, dimana multimeter digital ini ya teman-teman mempunyai yang namanya kemampuan untuk bisa mengukur ataupun menghasilkan sebuah ukuran itu yang lebih akurat tentunya. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman yang mau beli multimeter digital ini bisa teman-teman klik produknya, itu ada di deskripsi ya. Oke, kita coba untuk melihat pada bagian-bagiannya. Pada bagian sini, di saat saya membeli yang namanya multimeter digital ini sudah disediakan yang namanya baterai ya teman-teman. Jadi baterainya ini sudah ada di bagian belakangnya ini teman-teman. Ini saya belum bongkar, tapi yang jelas ada baterainya ini teman-teman. Nah pada bagian sini depan ini ada yang namanya sebuah display ya, kurang lebih ini tuh untuk memberikan yang namanya hasil pengukuran dari apa yang kita ukur teman-teman. Misal kita coba ukur sesuatu ya teman-teman, misal mengukur sebuah DC gitu ataupun tegangan, ini nantinya bakal muncul ya angka-angka seperti ini nih. Oke, selanjutnya pada bagian sini ada yang namanya sebuah selektor. Ini adalah sebuah menu untuk bisa memberikan teman-teman itu tujuan. Misal mau memberikan yang namanya tujuan untuk mengukur sebuah arus tegangan AC, ini bisa teman-teman arahkan selektornya ataupun arah jarumnya ini ke bagian AC yang mau teman-teman ukur ya. Tentunya di sini juga ada yang namanya angka-angka. Angka-angka di sini ya teman-teman, ini tuh untuk memberikan yang namanya teman-teman itu pengertian yang lebih luas lagi teman-teman. Misal teman-teman mau mengukur yang namanya sebuah batu baterai seperti ini. Ini adalah sebuah batu baterai 3,7 volt gitu ya. Kalau misalkan kita ukur di bagian arah yang 1000 ini teman-teman, DC volt yang 1000, ini teman-teman biasanya itu kurang akurat teman-teman. Teman-teman bisa mundurin lagi selektornya ini ke bagian bawah teman-teman, sampai memberikan namanya sebuah hasil pengukuran yang lebih akurat lagi tentunya. Nah pada bagian sini ada yang namanya DCV, ini adalah sebuah DC volt. Ini buat teman-teman yang mau mengukur sebuah tegangan yang jenisnya itu adalah DC ataupun yang searah teman-teman. Ada juga yang ACV, ini adalah untuk mengukur arus AC ataupun maksud saya tegangan AC ya teman-teman. Nah ini tuh misalnya buat teman-teman yang mau mengukur yang namanya pada bagian stop kontak yang arus AC gini teman-teman. Ini arusnya itu biasanya tegangannya itu tegangan yang tinggi gitu teman-teman. Nah makanya ini angkanya juga lumayan cukup tinggi tentunya. Di bagian sini ada DCA, ini adalah sebuah untuk mengukur sebuah ampere ya teman-teman. Untuk mengukur yang namanya ampere ataupun arus listrik yang mengalir pada bagian rangkaian listrik tentunya. Pada bagian sini tentunya ada yang namanya sebuah logo, warnanya ataupun bentuknya ini adalah bentuk O berwarna putih yang ada kakinya gini teman-teman. Nah ini biasanya untuk mengukur yang namanya hambatan ataupun ohm gitu ya teman-teman. Bukan ohmom ya, bukan, tapi untuk mengukur hambatan listrik gitu ya. Nah pada bagian sini ada yang namanya bagian-bagian lain, misal seperti untuk mengukur katoda atau anoda pada bagian dioda. Dan juga ada HFE, ini biasanya untuk mengukur yang namanya sebuah transistor nih, makanya ada petunjuknya kayak gini nih. Terus juga ada yang untuk mengukur 10 ampere ini teman-teman. Lah di sini udah ada ampere, kenapa harus ada ampere lagi? Ya ini untuk mengukur yang 10 ampere teman-teman ya, ataupun yang ampernya cukup gede ya, kurang lebih seperti itu lah ya teman-teman. Nah pada bagian sini ada yang namanya kayak lubang-lubang. Ini lubang-lubang ini nantinya akan kita sambungkan pada bagian kabel-kabel seperti ini teman-teman. Ini kabelnya disediakan ada yang warna merah, ada yang warna hitam teman-teman. Yang warna merah ini untuk yang positif dan yang warna hitam ini untuk yang negatif teman-teman. Oke, tanpa pikir panjang mari kita uji coba ya teman-teman. Ini yang akan saya uji coba adalah untuk mengukur sebuah baterai yang satu ini teman-teman. Ini adalah baterai 3,7 volt ya. Jadi untuk bagian menu-menu yang lainnya saya mungkin tidak uji coba dalam video kali ini. Memang karena ya teman-teman ada banyak fitur-fitur yang ada pada multimeter digital ini. Padahal bentuknya kecil gitu, tapi ini fungsinya cukup lumayan untuk membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bikin yang namanya sebuah project-project listrik teman-teman.
Oke, kita bakal pasangkan bagian negatif ini, kita pasangkan pada bagian COM. Ini yang seperti ini. Dan untuk yang positif, ini kita pasangkan pada bagian ini. Ini kita kan mau mengukur yang namanya volt ya teman-teman. Untuk mengukur volt ini adalah tegangan, dan juga ada ohm juga. Ini kalau misalkan teman-teman mau mengukur ohm, juga ada yang namanya miliampere. Nah, kalau mengukur yang bagian sini, ini teman-teman bisa pasangkan pada bagian sini. Tapi kalau misalkan untuk mengukur yang namanya 10 ampere ini, teman-teman untuk yang positifnya bisa teman-teman pasangkan pada bagian sini. Oke, kita bakal coba ya teman-teman. Nah, pada bagian sini kita bakal nyalakan terlebih dahulu. Kita pasang pada bagian 1000 ini teman-teman. Widih. Nah, selanjutnya pada bagian sini ada yang namanya bagian-bagian ini adalah untuk mengukur ataupun ya memudahkan kita saat mengukur sebuah rangkaian elektronika ataupun yang rangkaian listrik itu teman-teman. Bagian positif kita sambungkan dengan positifnya ini teman-teman. Dan untuk yang negatif ini kita sambungkan dengan yang negatif. Kita bakal uji coba, kita lihat ya teman-teman apakah ukurannya bakal muncul atau tidak. Oke, muncul ukurannya teman-teman, tapi masih kecil ya teman-teman. Ini adalah 5. Ini ukurannya ini tidak kurang akurat teman-teman. Makanya kalau misalkan kita mau mengukur yang namanya sebuah tegangan listrik ataupun ya arus listrik, ya pokoknya tentang listrik ya teman-teman, pada multimeter digital ini kalau misalkan kita mau mengukur yang lebih akuratnya lagi, kita turunkan lagi teman-teman. Oke, muncul ya teman-teman, ini adalah 4,0 ya teman-teman. Tadi itu adalah 5, tapi ini jadi 4,0. Kita mundurin lagi teman-teman supaya lebih akurat lagi tegangannya ini berapa sih gitu. Oke, kita muncul pada bagian sini adalah 3,96. Nah, ini tegangannya adalah 3,96. Kita mundurin lagi teman-teman. Apakah bisa teman-teman? Apakah akan muncul yang lebih akurat? Oh, ternyata tidak teman-teman. Oke, jadi mentoknya pada bagian sini nih, yaitu angka yang 20 ini teman-teman. Ya, ini menunjukkan pada bagian sini bahwasannya ukurannya ini tuh benar-benar akurat teman-teman. Hasil pengukurannya juga lumayan memuaskan. Jadi dengan begini kita bisa memberikan yang namanya sebuah hasil pengukuran pada bagian sesuatu yang mau kita ukur itu menjadi lebih akurat lagi dengan menggunakan yang namanya multimeter digital yang satu ini. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya di channel YouTube Destroom ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Maaf bila saya ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.